doa dimudahkan membayar utang. Sering saya ucapkan ini teman-teman, tapi perlu kita ingatkan kembali. Bagi Anda yang mau berhutang, kita mulai dulu dari orang yang berhutang, baru kita masuk ke orang yang menghutangkan. Bagi orang yang mau hutang, harus pahami beberapa hal dalam kaidah syar'i. Yang pertama, Anda boleh hutang kalau Anda butuh, mendesak. Yang kalau tidak berhutang, maka tidak bisa memenuhi kebutuhan. Kayak orang sakit keras, anaknya kelaparan atau dia kelaparan, itu berbeda. Tapi kalau hanya sekedar ingin memenuhi keinginan, ini harus hati-hati. Ya. Kalaupun ingin memenuhi keinginan, masih ada celah dibolehkan oleh para ulama, tapi tidak boleh bermaksiat, tidak boleh bermaksiat. Ya. Kemudian diikuti yang kedua, niat bertekad yang kuat ingin membayarnya. Karena kata Nabi SAW, siapa yang berutang niat membayarnya, Allah akan mudahkan. Dan siapa yang sengaja tidak ingin mengembalikan, Allah akan menyulitkannya. Sementara Nabi SAW bersabda, demi zat yang jiwa Muhammad dalam genggamannya, kalau ada orang mati syahid, lalu hidup, mati syahid, dia mati lagi kedua kali, lalu dia hidup, lalu mati syahid lagi, yang ketiga kali, maka tidak akan masuk surga sampai utangnya lunas. Jadi nggak boleh sembarangan ini, jangan dianggap remeh. Ya. Bisa ngontrak dulu, bisa ini dulu. Dahulukan hal-hal yang jauhi semaksimal mungkin masalah utang piutang, kecuali darurat. Kemudian niat membayarnya, kemudian yang ketiga adalah dia tidak boleh menundanya. Niat membayar poin, tapi yang lain adalah tidak boleh nunda membayar. Bukan cuma niat, oh ya saya kalau ada uang saya mau bayar. Enggak. Memang pada saat ada, tidak boleh ditunda. Utang didahulukan dari semua. Karena kata Nabi SAW kepada seorang sahabat yang bertanya, ya Rasulullah, waktu Nabi SAW jelaskan jihad itu begini, mati syahid itu begini, dapat ini. Lalu sahabat ini mengatakan, ya Rasulullah, kalau seandainya saya ikut perang, lalu terbunuh, mati syahid, apakah semua dosaku dimaafkan? Kata Nabi SAW, iya. Kalau kau meninggal dalam keadaan sabar, mengharapkan pahalanya, kau menghadapi musuh dan kau tidak lari dari mereka, ya, maka kau akan mati syahid dan diampuni semua dosa. Lalu Nabi tanya lagi orang itu, sebentar, apa yang kau tanya tadi? Diulangi lagi sama dia. Nabi ulangi juga jawabannya. Apakah ya Rasulullah, kalau saya mati syahid semua diampuni dosa saya? Kata Nabi SAW, iya, selama kau sabar, mengharapkan pahala, menghadapi musuh dan tidak melari dari mereka. Lalu kemudian berkatalah Nabi SAW, kecuali kalau kau punya utang, maka tetap aja akan ada hukum yang berlaku pada hal tersebut. Jadi hati-hati teman-teman dengan masalah utang ini, bagi orang yang mau utang ya. Jadi niat membayar, tunaikan. Kata Nabi SAW, matlul ghani dzulm, menunda-nunda pembayaran orang kaya adalah kezaliman. Sementara orang yang mengutangkan, ini dianjurkan. Kalau kita punya kesempatan mengutangkan orang, tapi memang yang kita utangkan orang yang butuh. Kalau kita kan sekarang kebanyakan mengejar supaya yang utang kepada kita justru orang kaya, dengan alasan nanti supaya dia bisa bayar. Enggak, utang itu bagi orang yang tidak mampu memang. Itulah investasi kita. Kalau misalnya dua investasi, ada investasi boleh ambil keuntungan, seperti kesepakatan syirka atau partner bisnis dan seterusnya, itu boleh. Atau sistem mudharabah, seorang menjalankan tugas, kita berikan upah dan seterusnya, ini boleh, kita ambil keuntungan. Tapi kalau yang kedua investasi murni akhirat, itu adalah utang dan gadai. Utang nggak boleh ada sama sekali. Kita utangkan 1 juta, kembali 1 juta, nggak boleh lebih riba. Jadi saya bilang, saya utang aku 1 juta, kembalikan 1.100.000 ya, itu nggak boleh. Hukumnya riba, jelas gitu. Jadi itu yang pertama. Kalau orang mengutangkan, maka dia mencari orang yang dia perlu utangkan, tetapi dia tidak boleh hubungkan dengan masalah hal-hal haram. Misalnya ditambahkan tadi pada bunganya dan seterusnya. Kemudian juga yang kedua, dia dianjurkan selain mengutangkan, memberikan tenggang waktu kalau belum mampu dibayar, atau bahkan memaafkannya. Kata Nabi SAW, siapa yang mengutangkan orang, kemudian dia mengutangkan orang, atau memberikan tenggang waktu, atau memaafkannya. Jadi keadaannya memberikan utang sendiri sudah pahala, kalau kita berikan tenggang waktu juga pahala, apalagi kalau kita maafkan selama kita tahu orang itu tidak mampu misalnya. Maka kata Nabi SAW, dia akan dapat naungan Allah pada hari kiamat, tidak ada naungan kecuali naungannya. Itu pahalanya besar sekali. Kalau lagi kepanasan di mahsyar, kita selamat karena mau memberikan utang kepada orang lain. Juga ada hadis Nabi SAW yang mulia, kata Nabi SAW, semua orang yang paling baik di sisi Allah adalah orang yang paling bermanfaat bagi manusia. Dan ketahuilah, amal yang paling Allah cintai adalah kegembiraan yang kau masukkan ke dalam hati saudaramu muslim, atau kau melunasi utangnya, kau hilangkan rasa laparnya. Dan ketahuilah, Allah akan terus bersama dengan seorang hamba selama dia berada memenuhi hajat saudaranya.
Jadi banyak sekali manfaatnya. Sekarang kalau ada orang punya utang dan dia khawatir dia tidak bisa membayarnya misalnya, atau dia memang dasarnya minta supaya Allah tolong dari awal untuk membayarnya, maka ini doanya. Ini hadis yang mulia riwayat Tirmidzi jilid 5 halaman 560 dan juga disebutkan dalam Sahih At-Tirmidzi jilid 3 halaman 180. Dan Ibnu Abbas berkata radhiyallahu anhu, siapa yang membaca doa ini dia rutinkan, maka Allah akan lunasi utangnya walaupun memenuhi langit. Jadi bukan cuma utang sekian juta, sekian ratus juta, sekian miliar, utangnya memenuhi langit akan Allah lunasi asal dia baca ini. Allahumma kfini bihalalika an haramik wagnini bifadlika amman siwak. Ini doa yang sangat pendek. Allahumma kfini bihalalika an haramik, artinya ya Allah cukupkanlah aku dengan rezekimu yang halal dari yang haram. Artinya yang masuk padaku hanya yang halal saja. Atau wagnini bifadlika amman siwak, dan cukupkanlah aku dengan karuniamu agar tidak membutuhkan dari selainmu. Ini hadis sahih tadi sudah kita sebutkan, dan ini adalah cara yang terbaik dan termudah untuk membayar utang-utang. Allahumma kfini bihalalika an haramik waghfirli bifadlika amman siwak. Juga doa yang kedua, Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wal ajzi wal kasal wal bukhli wal jubn wa dala'id daini wa ghalabatir rijal. Ya Allah, sungguhnya aku berlindung kepadamu dari duka dan kesedihan. Al-ham artinya duka yang dalam, berhari-hari, berbulan-bulan, bertahun-tahun terbawa, namanya ham. Juga al-hazan, kesedihan yang datang sepintas, sedih tapi nanti akhirnya hilang juga gitu kan. Kemudian wal-azz, dan aku berlindung kepadamu dari kelemahan, supaya aku tetap kokoh, bisa berjalan, dibantu orang atau tidak dibantu orang, tetap kita bisa mandiri. Wal kasal, dan juga sifat malas. Ya, ini Islam memerangi semua sifat-sifat ini. Orang yang merasa dirinya lemah, putus asa, tidak bisa, ini semua tidak ada dalam kamus seorang muslim. Dia harus coba. Pada bahasa Arab mengatakan jarib ta'rif, coba kau akan tahu. Coba dulu. Setelah dicoba ikhtiar, tidak bisa juga, ya sudah, gitu kan. Itu pun kata-kata tidak bisa kita hanya mengeluarkan kalau sudah tertutup pintunya secara syar'i. Misal seorang laki-laki melamar seorang wanita, dia tahu ini wanita salih, mungkin dia lamar pertama ditolak, ya sudah dia melamar yang kedua, dia coba ikhtiar. Kecuali sudah tertutup secara pintu syar'i, misalnya dia sudah nikah sama laki-laki lain, karena kalau istri orang nggak mungkin kita lamar gitu kan, contoh saja. Maka seperti itu, dan terus dia ikhtiar supaya Allah Subhanahu wa taala berikan kepada dia. Itu termasuk bagian daripada syariat, dan tidak boleh ajiz, lemah, ya, merasa diri tidak mampu, dan kasal, merasa malas. Malas ini penyakit yang menghancurkan individu dan menghancurkan keluarga, menghancurkan semua tatanan masyarakat. Makanya Islam mengajukan agar semuanya bergerak. Coba lihat ibadah-ibadah kita. Sholat ada gerakannya kan. Bisa saja orang duduk, baca. Enggak. Berdiri, ruku, i'tidal, sujud, bergerak. Coba lihat haji dan umrah. Haji, ada tawaf, jalan 7 kali. Ada sa'i, jalan antara Safa dan Marwah. Haji itu begitu melontar dari kemah ke Mina, bergerak. Banyak orang subhanallah yang ikut sama kami sakit tadinya, begitu umrah sehat, bergerak gitu kan. Agama Islam adalah agama yang bergerak, tidak ada jauh. Sifat malas ini diperangi. Kalau sudah muncul rasa malas dalam diri antum, lawan, a'udzubillahi bergerak. Kemudian juga kebakilan, al-bukhul, sudah sering kita jelaskan ini, pelit, penyakit jiwa, harus teman-teman dilawan dengan cara royal, terus bersedekah, terus. Subhanallah, bersedekah itu menghilangkan sifat bakhil, membantu orang lain, mendapatkan pahala besar, investasi terbaik untuk mendatangkan harta. Kalau saya cari yang lain, kotak amal itu, orang-orang miskin, itu sudah cukup untuk datangkan rezeki. Dan juga al-jubun, sifat pengecut, yang saya bilang tadi ya, tidak boleh sama sekali kita pengecut, lari dari medan perang, tidak mau menuntut hak kita, ya. Kemudian juga dala'id dain, terlilitnya hutang, dan ini yang kita maksudkan tadi saksi bahasan kita. Wadala'id dain, dan himpitan hutang. Semua hutang dianggap himpitan, karena begitu kita utang, mulai hari itu sampai kita bayar, kita seperti dalam himpitan.
tidak bisa bergerak. Mau kemana-mana kita seperti dipantau oleh pemilik uang itu. Dan kalau teman-teman ikhlas niat mau membayar, ada kisah seorang salafus saleh, dia datang kepada seseorang dulu lalu dia mau utang. Kalau dia mau pulang ke negerinya, tidak ada duit. Dia datang kepada seorang muslim yang lain, setelah salam kalau dia mengatakan, saya mau utang karena saya mau pulang ke negeri saya. Kata orang itu, saya siap utang tapi saya ingin saksi. Siapa saksi di antara kita? Kata orang yang punya uang itu, Allah jadi saksi di antara kita. Kata orang yang punya uang, baiklah kalau kau jadikan Allah sebagai saksi, saya terima. Udah, dikasihlah duit, intinya pulanglah dari ke negerinya. Waktu yang sudah disepakati akan dibayar utang. Ini dalam hadis riwayat Bukhari kalau tidak salah disebutkan ini. Lalu kemudian pada saat hari di mana dia harus bayar utang, uang itu dititipin di kapal, kapal itu akan pergi ke negeri tempat pemilik piutang tadi. Rupanya hari itu subhanallah mendung, ombak, kapal nggak masuk. Sementara dia kalau nggak kirim hari ini nggak sampai tepat waktu. Karena perjalanan ke sana butuh sekian hari gitu. Maka dia bingung gimana caranya. Tunggu kapal nggak ada, ombak keras sampai menjelang malam. Akhirnya diambil inisiatif, diambil sebuah botol, ditaruhlah uang di dalam botol dengan ada tulisan secara kertas bunyinya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saya si fulan yang telah anda utangkan beberapa waktu yang lalu dan sudah janji akan membayar utang saya, hanya saja hari ini kapal tidak masuk dan ombak besar, maka saya mengambil inisiatif mewakilkan, karena Allah jadi saksi di antara kita, saya mewakilkan Allah untuk menyampaikan uang ini kepada anda. Taruh dalam botol, taruh kertas itu, lalu ditaruh di laut. Subhanallah, beberapa hari kemudian pemilik piutang tahu hari itu akan datang kapal dan sudah ada janjian hari itu kemungkinan akan dibayar uangnya. Dia tunggu-tunggu nggak ada kapal datang, gitu. Sampai menjelang maghrib juga nggak ada kapal datang karena memang dasarnya nggak jalan kapal beberapa hari yang lalu gitu. Setelah itu dia pas mau pulang, tiba-tiba dia lihat botol dari jauh di lautan, diambil sama dia, dikeluarkan ternyata uang sejumlah utangnya orang itu dan ada tulisan tangannya tadi. Allah punya cara menyampaikannya. Yang penting kita niat membayar. Dan juga terakhir adalah wagalabatid dain, dan juga penindasan orang-orang. Nah, maksudnya adalah jangan sampai aku tidak punya keterampilan, aku tidak punya ilmu, tidak punya hal-hal yang bisa aku tonjolkan sehingga aku ditindas oleh orang. Biasanya tidak itu kan dia punya kelemahan, dia punya ilmu kurang ya, sehingga orang menganggap remehnya. Itu kerjakanlah dengan pekerjaan yang berat, misalnya dia tidak bisa nuntut. Maka kita minta agar Allah keluarkan kita dari galabatul rijal. Artinya dikuasai oleh orang-orang gitu, dikuasai oleh orang-orang.